Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Setiawan dengan NIM 2019-53092. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Mobile Programming, yaitu tugas yang ketujuh. Tugas kali ini yaitu kita akan menjalankan aplikasi dalam mode debug di emulator ataupun perangkat. Lalu kita menyusuri eksekusi aplikasi, dan selanjutnya kita menyetel dan mengatur breakpoint. Lalu kita memeriksa dan memodifikasi variabel dan debug. Lalu yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu membangun aplikasi Simple Calc atau kalkulator yang sederhana. Lalu yang kedua yaitu kita menyetel dan melihat breakpoint dalam kode untuk Simple Calc. Dan yang ketiga kita menyusuri kode saat aplikasi berjalan. Yang keempat kita memeriksa variabel dan mengevaluasi ekspresi. Lalu yang kelima kita mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam aplikasi. Yang keenam kita untuk pertemuan kali ini kita harus memahami pernyataan log dan melihat sistem logchat, breakpoint, dan debugging dalam Android Monitor. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Ini adalah gambaran dari coding dari aplikasi Simple Calc. Yang pertama ada activity main, lalu ada string. Yang ketiga ada main activity.java, dan yang keempat ada calculator.java. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu dari bagian activity main. Seperti biasa, di activity main yaitu mengenai tampilan awal seperti ini. Yang pertama ada edit text. Edit text yang pertama yaitu di bagian tipe operan 1. Itu yang ini. Untuk mendeskripsikan ini, codingnya seperti ini. Dan yang kedua yaitu edit text yang kedua dari tipe operan 2. Lalu ada beberapa tombol button di sini. Yang pertama ada add, ada sub, ada div, dan mul. Masing-masing sudah dideskripsikan di bagian button di activity main.xml ini. Ini bagian add, sub, div, dan mul. Kita lanjut ke bagian string. Di bagian string ini ada yang pertama yaitu app name atau nama aplikasi yaitu Simple Calc. Dan yang kedua string dari tipe operan 1. Lalu ada string dari tipe operan 2. Dan ini string dari add, string sub, string dari div, dan string mul. Dan yang terakhir ini string error untuk menampilkan apabila nanti ada error ketika kita menjalankan aplikasi Simple Calc ini. Lalu kita lanjut ke bagian main activity.java. Di bagian main activity ini, yang pertama kita ada ini public void on add. Add ini fungsinya untuk memanggil add atau sebagai penambah. Dan ada juga yang kedua public void on sub. Ada public void on div, dan ada public void on mul. Ini. Lalu di bawahnya ada bagian switch.
switch ini ada add juga, sub, diff, mul, dan ini ada computation errornya. Lalu yang terakhir di bagian kalkulator.java. Di bagian kalkulator ini ada public enum operator dari add, sub, diff, dan mul. Di bagian add ini fungsinya untuk menambah variabel. Lalu di bagian sub ini untuk mengurangi variabel dari first operand dan second operand. Dan yang ketiga ada diff. Diff ini fungsinya untuk membagi. Dan yang terakhir ada mul. Mul ini fungsinya untuk mengalihkan antara first operand 1 dan second operand. Oke, kita langsung saja coba di aplikasinya. Kita jalankan debug app-nya. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah terbuka dari aplikasi SimpleCalc-nya di emulator. Kita coba memasukkan angka di tipe operan 1. Kita coba masukkan angka 8. Angka 8. Dan kita masukkan angka 4 di tipe operan 2. Kita coba dari beberapa fitur di SimpleCalc ini, ada add, sub, diff, dan mul. Apakah akan berjalan dengan lancar? Dan kita juga pantau di bagian log chat-nya. Oke, kita coba, kita klik add. Ya, di sini muncul penambahan ketika kita mengeklik add. Di sini di bagian log chat-nya muncul. Dan apabila kita ini di add juga 8 plus 4 hasilnya 12. Coba kita kurangi atau kita sub. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Dan diff itu pembagian. Kita coba 8 bagi 4 hasilnya 2, benar. Dan yang terakhir mul, yaitu perkalian. Kita coba 8 kali 4 hasilnya 32. Betul. Oke, lalu kita coba ini ya. Kita ganti angka. Coba kita ganti angka 6. Dan di tipe operan 2-nya kita buat 0. Apakah akan terjadi error? Jika 6 ditambah 0, hasilnya 0. Kita coba sub. Tab 0. Dan apabila kita diff, di sini hasilnya error. Kenapa di bagian diff ini hasilnya error? Kita coba lihat di sini. Nah, ini ada error. Errornya di bagian mana? Yaitu di bagian sini. Di bagian kalkulator.java-nya. Di sini. Kenapa error? Karena di sini ada argumennya. You cannot drive by 0. Jadi di sini kita tidak bisa membagi dari ini dibagi dengan 0, tidak bisa karena sudah dideskripsikan di dalam codingnya. Lalu namun apabila tidak 0, aplikasi akan berjalan dengan lancar. Ya, betul. Normal.
Lalu kita lihat di bagian sini, di bagian logchat ini ada bagian verbose, ada debug untuk menampilkan debuggingnya, lalu ada info, lalu ada warning untuk mengetahui apakah ada peringatan, dan di bagian ini ada menampilkan errornya di bagian error. Lalu kita coba buka di bagian debug. Kita coba di bagian debuggingnya. Kita coba mengatur breakpoint-nya. Kita coba atur breakpoint-nya di bagian sini. Ketika kita sudah mengatur breakpoint-nya, coba kita jalankan aplikasinya lagi. Ini 6 dibagi 3 coba. Kita coba add. Nah, ini aplikasinya error. Tidak muncul hasilnya karena kita sudah setting breakpoint-nya. Nah, ini terlihat di bagian sini, di bagian add. Lalu kita coba set di breakpoint kedua. Sini kita coba ganti angka. Kita coba step over dulu. Kita resume program. Di sini sudah terlihat di bagian operan 1 ada angka 6, dan di bagian operan 2 ada angka 3. Coba kita ubah variabelnya dari sini. Bentar, ini agak lemot. Kita set value-nya, coba kita ubah ke angka 2. Kita coba jalankan. Kita resume program. Nah, di sini kenapa jadi 8? Dikarenakan kita tadi mengubah di bagian ininya, kita tadi di codingnya kita ubah jadi 2.
Jadi 6 tambah 2 hasilnya 8. Kenapa tidak sesuai di aplikasi ini? Karena kita menyesuaikan di bagian coding yang ada di bagian ini, di Android Studio-nya. Oke, kita step over. Kita step over dulu. Coba kita hapus lagi bagian ininya. Kita resume program. Kita kembalikan programnya ke seperti semula. Di bagian sini kita coba lagi 6 dibagi 3. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sesuai 2. Berarti kita tadi sudah belajar cara menaruh breakpoint-nya, mengatur breakpoint-nya, dan cara tadi memeriksa dan memodifikasi variabel di dalam debugger-nya tadi yang di sini. Kurang lebih seperti itulah tugas yang kita buat kali ini. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata ketika saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.